Bentar, ini kayaknya pakai whiteboard. Lebih ini. Jadi si agar-agar itu terdiri dari 2 senyawa polisakarida. Yang pertama ada agarose, sama yang kedua itu ada agaropektin, gitu. Nah, dua-duanya ini adalah terdiri atas 2 jenis polisakarida. Karbohidrat, begitu. Dua-duanya ini adalah karbohidrat yang termasuk golongan polisakarida, begitu. Nah, terus yang polisakarida itu agarose, yang ini polisakarida. Kalau agaropektin sendiri itu campuran yang sifatnya heterogenik, begitu. Terus 2 jenis zat ini. Oke, kita kembali lagi ke soal. Sumber energi bagi mikroorganisme, benar. Kenapa dia bisa dijadiin sumber energi? Karena dia punya karbohidrat. Sumber energi. Karena dia punya karbohidrat. Dihasilkan oleh alga merah rhodophyta, ini benar. Yang jadi yang punya senyawa itu tadi dalam tubuhnya, agarosa dan agaropektin itu tadi adalah si alga merah atau rhodophyta. Terus mengeras pada suhu ruang, ini benar. Jadi dia itu punya sifat, kan dia ketika masih dalam bentuk cair itu ini ya, lunak begitu ya. Nah, ketika mencapai suhu ruang dia menjadi struktur seperti gel gitu, mengeras. Terus sebagai pengganti gelatin. Ini salah. Jadi yang tidak tepat itu yang ini. Yang tidak tepat itu pengganti gelatin. Kenapa? Karena gelatin sendiri itu tersusun dari protein, bukan karbohidrat. Jadi gelatin itu terdiri atas senyawa protein, sedangkan agar-agar itu terdiri atas senyawa polisakarida alias karbohidrat, begitu. Makanya dia tidak bisa digunakan sebagai pengganti gelatin karena kandungan nutrisinya jelas berbeda, begitu. Nah, kalau agar-agar itu kan diproduksi dari senyawa yang dari organisme tumbuhan begitu ya, atau dia itu nabati. Kalau gelatin itu dihasilkannya dari hewan, biasanya dari sapi atau kambing, begitu. Nah, pembuatan gelatin sendiri itu bahan dasarnya adalah kolagen yang diambil dari sebentar, mohon maaf, ada ini.
Baik, kita lanjutkan. Jadi gelatin itu dibuat dari, kolagen yang diambil dari bagian-bagian tubuh hewan, seperti halnya kulit, gitu ya. Itu kayak akan kolagen. Jadi jawaban dari nomor 13 ini adalah sebagai pengganti gelatin, ya, agar-agar tidak bisa digunakan sebagai pengganti dari gelatin. Terus nomor 14, perendaman buah nanas dalam larutan garam dapur merupakan upaya titik titik titik. A. Menghilangkan mata tunas. Menghilangkan mata tunas ini bisa dilakukan dengan mencongkel dengan pisau. Terus mengurangi asam ini bisa digunakan dengan bisa direndam dalam, eee, ini, apa, larutan garam ini sebenarnya bisa dipakai untuk mengurangi rasa asam juga, tetapi bukan fungsi utamanya, begitu. Terus dia meningkatkan kandungan gula ini juga salah. Terus karena, kesetimbangannya itu nggak bakal berubah ketika, direndam dalam larutan garam. Maksudnya kandungan gulanya itu nggak bakal berdifusi gitu loh. Karena yang berpindah itu molekul air, kan kalau direndam dalam larutan garam itu, otomatis berarti cairan luar selnya itu mengandung banyak garam sehingga air dari dalam sel nanas itu bakal keluar. Jadi yang keluar itu bukan gulanya, bukan bukan ada gula yang masuk juga, tetapi kandungan airnya terserap keluar, eee, bukan terserap sih, berpindah keluar melalui proses osmosis. Terus mencegah pembusukan. Ini juga bisa, tetapi yang apa namanya, fungsi utamanya bukan mencegah pembusukan karena, eee, nanas itu lebih bisa dicegah pembusukannya dengan cara dikeringkan. Jadi jawabannya adalah menghilangkan kristal kalium oksalat. Jadi kristal kalium oksalat sendiri ini adalah yang bikin kita gatal-gatal waktu kita makan, bikin gatal, waktu kita makan nanas. Itu disebabkan karena si kristal ini, bikin gatal. Oke. Nah, oh ya, sebelumnya mohon maaf ya tulisannya berantakan di sini, nanti aku bakal pindah ke, eee, aplikasi selanjutnya buat aplikasi yang lain buat coret-coretan yang lebih teratur lagi nanti buat pembahasannya gitu. Ini untuk tutornya aku pakai coret-coret di sini dulu, nggak apa-apa ya. Oke, nomor 15, di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang variasi genetik adalah titik titik titik. A, akibat langsung dari seleksi alam, salah. Kenapa salah? Karena ini langsung, padahal seleksi alam itu mengubah variasi genetik secara bertahap dari suatu populasi. Jadi yang di dalam populasi itu ada yang namanya gene pool, ada yang namanya gene pool. Gene pool itu adalah tempat di mana, gen-gen dalam suatu populasi itu terkumpul, begitu. Nah, ketika ada seleksi alam, bisa jadi ini ada alel-alel yang hilang dari sini, tetapi frekuensinya nggak langsung berubah drastis begitu. Tetap ada yang namanya, eee, variasi di dalam populasi ini karena ada gen lain dalam gen pool, tetapi nggak langsung populasi itu sifatnya berubah secara kontan langsung setelah terjadi seleksi alam. Kecuali individu itu punah, habis semua gitu. Nah, terus, C, harus terdapat di dalam populasi dan terjadi seleksi alam dalam, populasi tersebut. Jadi, variasi genetik sendiri itu nggak harus ada di dalam populasi, tetapi, gini, variasi genetik sendiri itu terjadi secara alami di mana hampir semua makhluk hidup itu punya yang namanya variasi genetik. Tetapi ada kan biasanya populasi yang dia itu cenderung, punya sifat yang sama dalam rangka mempertahankan, kemurnian ininya, eee, kemurnian keturunannya, begitu. Terus, variasi genetik juga nggak cuma terjadi karena seleksi alam, bisa jadi mutasi, terus juga bisa jadi gagal berpisah dan sebagainya.
D. Tingkat keanekaragamannya berkurang ketika organisme diploid menghasilkan gamet. Salah. Jadi, kalau organisme diploid menghasilkan gamet berarti terjadi apa? Perkawinan kan? Perkawinan, perkawinan, perkawinan. Nah, di perkawinan sendiri itu kan nanti ada yang namanya meiosis. Sebelum perkawinan kan ada meiosis. Meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, di meiosis itu kan ada namanya pindah silang tuh. Pindah silang di mana kromosom homolog itu membentuk yang namanya kiasmata, kiasma itu saling bertumpang tindih, terus habis itu waktu berpisah menjauhi satu sama lain, dia akan membawa fragmen dari masing-masing homolognya gitu kan. Nah, itu justru meningkatkan keanekaragaman atau meningkatkan variasi genetik gitu. Nah, terus habis itu kan bakal melebur tuh sel gamet yang betina dan jantan. Itu di situ juga bakal terjadi yang namanya variasi genetik. Soalnya kan sel gamet itu cenderung lebih lebih bervariasi gennya daripada sel somatik. Karena itu tadi ada peristiwa pindah silang, ada peristiwa peleburan gamet. Oke, yang populasi yang memiliki heterozigositas lebih tinggi memiliki variasi genetik yang lebih rendah daripada populasi yang lain. Jadi untuk ini itu penjelasannya gini. Heterozigot itu menurunkan alel. Jadi nih kita punya 2 individu, satunya homozigot resesif, satunya heterozigot full. Nah, ketika terjadi pembentukan gamet, yang atas ini dia bakal bentuknya gametnya apa aja? Ada yang bisa jawab? A kecil, B kecil. Oke, correct. Terus kalau yang heterozigot penuh, dia bakal bikin gamet apa aja? Teman-teman bisa nah, ya benar Widi, jadi jawabannya A besar. Terusin aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih mau ditanyain nggak jelas, kurang jelas begitu, bisa langsung aja chat di channel biologi atau enggak chat langsung ke akun Discord-ku. Nomor 16, di bawah merupakan bagian atau organel yang dapat ditemukan pada sel prokariotik, kecuali ini sel prokariotik. Sel prokariotik itu punya semuanya kecuali inti sel, membrannya maksudnya, membran inti sel, dan juga sistem endomembran gitu. Ini DNA jelas punya ya bakterinya, dinding sel punya dia punya dinding sama membran. Terus, oke, recording dimulai lagi ya teman-teman. Jadi bakteri itu punya membran plasma, juga punya dinding, terus dia juga punya ribosom. Terus yang dia nggak punya itu apa? Sistem endoplasma. Endomembran maksudnya. Sistem endomembran yang itu meliputi organ-organ yang punya membran. Ya, ada RE, ada retikulum, endoplasma, ada lisosom, ada nukleus, ada mitokondria, ada lagi peroksisom, dan ini sih vakula mungkin ya.
retikulum, endoplasma, ribosom, nukleus, mitokondria, peroksisom, vakuola, sama kloroplas. Kloroplas ya, plastida. Kalau di tumbuhan ada plastida. Gitu. Ini sistem endomembran. Tidak ada di bakteri, sel bakteri. Jadi tadi itu jawabannya yang salah, yang tidak ada di dalam sel bakteri adalah apa? Retikulum, endoplasma yang E. Ribosom itu kan nggak punya membran, jadinya dia bukan termasuk bagian dari sistem endomembran. Gitu. Oke, selanjutnya kita punya soal tentang materi genetik nih. Pengkodean DNA. Kita dikasih ini susunan urutan basa nitrogen seperti ini sebagai template. Untai ADN serta daftar kodon dalam daftar tabel di bla 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 bla. Bila terjadi proses sintesis protein, maka urutan jenis asam amino yang benar adalah, di bakteri berarti ada peroksisom sama mesosom berarti, Kak. Yang kemarin itu aku coba cari kan soal ini, apakah bakteri punya peroksisom sama mesosom, itu dia nggak punya. Tetapi dia punya enzim yang dikandung sama peroksisom, gitu. Tadi peroksisom masuk sistem endomembran kok, aku tulis kok tadi. Itu ya, jadi kembali lagi ke bakteri tadi, dia itu nggak punya sistem endomembran yang terdiri dari organel-organel yang itu punya membran. Begitu. Oke, kita balik ke nomor 17 ya. Jadi kita diberi susunan rantai DNA itu GGS, GST, ASG, SST, dan ini dijadikan sebagai template dari DNA yang akan kita translasikan. Ini boleh aku hapus ya, atau mungkin ada yang ini mau nge-screenshot juga nggak boleh. Taruh sini aja nih kalau gitu. Nah, ini template. Templatenya begini. Hal yang pertama kita lakukan adalah melakukan transkripsi. Transkripsi berarti kita balik ini G jadi S, T jadi A, dan sebaliknya. G, A, S jadi G, S, G, A, T, bentar. Transkripsi itu kan udah dijadiin dari ini ya, DNA ke RNA ya, DNA ke mRNA. Maka dari itu, ketika transkripsi ini kita mulai prosesnya, misalkan ada basa adenin ditranskripsiin berarti jadi apa? Ada yang tahu? Kan ini, kan di RNA itu nggak ada timin, adanya apa? Oke, benar, ada urasil. Jadi ASG jadi apa? Jadi UGS. GS, SST jadi GGA. Nah, hasil transkripsi ini yang bakal kita jadiin patokan buat nentuin asam amino apa yang dikode oleh si DNA begitu. Baru gabung ini nomor berapa ya? Ini sudah masuk di nomor 17. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Nih. Kita balik lagi ke soal.
Ini ya, untai DNA-nya. Oke, bila terjadi bla 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 bla, maka urutan jenis asam amino yang benar adalah SSG pertama, SSG, prolin, terus SGA, arginin, ini. Terus UGS, UGS serin. Terus yang terakhir ada GGA. GGA apa? Glisin. Nih, begitu. Jadi untuk menentukan ini apa namanya? Asam amino yang dibentuk oleh asam amino yang dikode oleh suatu template DNA itu kita transkripsiin dulu, transkripsiin menjadi kodonnya. Nah, kodonnya nanti dicocokin sama asam aminonya ini. Nah, ini nama yang di sini ini proses pencocokan kodon sama asam amino itu namanya translasi gitu singkatnya. Tapi kalau kita belajar lagi lebih dalam tentang translasi, transkripsi itu lebih kompleks lagi karena itu ngelibatin sama tRNA yang dia itu membawa counterpart-nya dari kodon begitu. Oke, mungkin dari soal 13, 14, 15, 16, 17 ada yang mau ditanyain? Ada 5 soal sampai ini, sampai 5 soal ini ada yang mau ditanyain dulu? Atau mungkin ada yang masih bingung gimana caranya buat ngubah bahasa bahasa nitrogen dari proses transkripsi ke translasi atau gimana begitu. Tadi yang nomor 17 itu tahap apa, Kak? Jadi itu kita transkripsiin dulu. Jadi pembuatan kodon itu namanya transkripsi. Aku tulisin di sini ya, di kolom chat. Pembuatan kodon dari DNA template itu namanya transkripsi. Nah, kodon sendiri, DNA template adalah yang ini di luar konteks dari soal nomor 17 ya. DNA template itu adalah rantai DNA yang punya kepala 3 prisma dan ekornya itu 5 prisma. Gitu. Jadi misalkan nanti di satu soal itu dikasih tahu ada 2 nih, ada 2, kan ini ada 2 ya, double helix ya. Tuh ada 2, terus yang satunya itu kepalanya 3, ekornya 5, yang bawah itu kepalanya 5, ekornya 3. Waduh, bingung. Yang mana nih yang dijadiin template gitu. Kalau kalian ketemu soal kayak gitu, cari yang kepalanya 3, ekornya 5. Nah, itu template-nya. Gitu. Berarti nama lain dari DNA template itu antikodon ya, Kak? Bukan. Gini, sebenarnya kalau dibilang strukturnya mirip, dia itu mirip. Emang mirip gini, kalau antikodon itu kan istilah yang digunakan untuk merepresentasikan tRNA ya, gitu. Jadi strukturnya itu mirip antara DNA template sama antikodon, cuma dia T-nya diganti U begitu kan. Aku juga waktu SMA sadar akan hal ini. Tapi ketika itu, habis itu guruku menjelaskan bahwa kita memakai istilah itu disesuaikan dengan apa yang kita labeli, apa yang kita beri label. Jadi DNA template berarti itu berlakunya di DNA. Kalau antikodon berarti itu kita kita menunjuk kepada RNA yang itu bertindak sebagai antikodon begitu. Jadi bukan nama lainnya, tapi memang strukturnya mirip, tetapi bukan hal yang sama begitu. Karena template itu DNA, antikodon itu RNA. Bagaimana, Dils? Bisa ditangkap? Sip. Jadi itu ya, kalau misalkan di suatu soal nih, kita kerja gitu ya, kita ngerjain suatu soal, boleh kamu pakai prinsip yang, oh biar cepet
berarti misalkan itu antikodonnya diketahui gitu ya. Oh, berarti nanti kalau misalkan ini, disuruh nyari DNA template-nya berarti tinggal ganti bahasa U jadi bahasa T di antikodonnya yang ada di soal gitu. Ini boleh kalau kamu ngerjain, tapi orang lain harus menggunakan istilah yang tepat untuk itu ya. Terus ada yang tanya nih, "Kak, bedanya template, kodon, antikodon itu apa ya?" Jadi secara umum, secara general itu begini, template dan bukan template, bentar, ini ya, kok tidak bisa diklik. Nih, template itu DNA yang eee, ini, dipakai sebagai cetakan. Terus, bukan template, apa namanya ya kalau yang selain template itu? Kan kalau kalau istilah biasanya kan kita pakainya sense, anti-sense gitu kan. Ini DNA yang, DNA counterpart dari template. Terus ada yang kodon. Kodon itu namanya, nama lain dari mRNA hasil transkripsi template. Antikodon nama lain dari tRNA yang membawa asam amino sesuai kodon. Yang bersesuaian dengan Maaf Kak, boleh kasih contoh soalnya nggak Kak? Oke, bentar ya. Kak, itu kan ada 2 rantai, yang bukan template fungsinya apa ya Kak di sintesis protein? Cuma buat melengkapi aja sih sebenarnya, kan yang namanya DNA itu kan dia rantai double helix, otomatis kan harus berpasangan. Nah, cuma itu arahnya kalau misalkan sintesis berbeda gitu. Kebetulan, yang gimana ya ngejelasinnya ya, jadi sebenarnya dua-duanya tuh bisa dipakai untuk sintesis protein bisa, tapi arahnya berbeda gitu. Tergantung 3-nya di mana, 5-nya di mana. Cuman kalau dalam soal kita lihatnya itu yang 3-nya ada di sebelah kiri atau yang duluan gitu. Gimana Dira, bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi itu tuh kayak komplementer begitu loh. Jadi, eee, apa, komplementer DNA itu kan double helix yang masing-masing rantainya punya komplement. Jadi lengkap tuh kalau A dia punya T, terus, apa, kalau A berarti dia bergabung berikatan dengan T, berarti kalau G itu DNA gini, jadi kurang lebih tuh begini loh. Soalnya nih begini ya, aku ambil satu fragmen gitu ya. Nah ini misalkan di sini ada A, berarti dia di sini nanti akan membentuk ikatan 3 fosfat sama T. Terus ini G, berarti ini sama S. Gini struktur DNA itu secara kasarnya. Nih begini. Oke. Kalau ini udah oh ya ini bisa di-screenshot ya, aku bakal bikin aku bakal coba bikinin soal yang ini, soal, template, non template, kodon, antikodon. Oke, sama-sama Dira. Mudah-mudahan bisa jelas ya, soalnya memang, perkara materi genetika ada susah. Ini aku
hapus ya. Oke, kita coba. Misalkan diketahui suatu template DNA adalah AAA, TGA, SUA, SUA, SGA, CGA, ding. Kita lebih ini ya, lebih familiarnya sama C ya. Tentukan antikodon template tersebut yang terbentuk saat translasi Nah, ini berarti kita tulis dulu template-nya. Template-nya AAA, TGA, CGA. Ini kalau misalkan langsung nggak pakai non-template juga nggak apa-apa, langsung ke kodon gitu. Berarti kodenya UUU, ACU, GCO. Antikodonnya AAA, UGA, CGA. Tuh. Ini dia dan A. Ini mRNA. Ini tRNA. RNA duta. RNA translasi. Gitu. Gimana? Ada yang dibingungin nggak dari sini? Bisa respons ya guys di chat atau nggak bisa on mic juga. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan soal-soal yang dari nomor 13, kodonnya bukan AAA, UGA, CGA, Kak. Bukan. Bukan. Ya ini, CU, GCU dong. Gimana, Dira? Dira mungkin bisa ini ya, bisa respons ya. Oke. Ya kan? Kan ini template. Kalau dia bilangnya sense, berarti kita jadiin anti-sense dulu. Kita jadiin anti-sense dulu, baru kita bikin kodonnya. Nah, karena ini itu di reabsorpsi dan juga di apa ya namanya ya, di lengkung Henle itu kan dia ada yang namanya pemasukan dan pengeluaran NaCl. Nah, itu pengaturan kepekatan urin ada di situ dengan mengatur konsentrasi NaCl yang ada di urin yang udah mau dikeluarin gitu, di urin sekunder. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi form evaluasi Ngaburst yang udah dikirimin oleh Zaki di kolom chat. Oke, bisa diisi sekarang juga boleh, diisi setelah penjelasan juga boleh. Oke, terlarut dalam urin, jadi jawabannya adalah Cl. Kenapa glukosa enggak? Karena glukosa itu direabsorpsi pada di tubulus pontotus
proksimal. Jadi nggak sampai kebuang glukosanya. Terus H2O itu, Kak, kalau misalkan urin tambah pekat itu tandanya apa, Kak? Reabsorpsi airnya kurang atau bagaimana? Iya, bener. Misalnya urin tambah pekat itu reabsorpsi airnya kurang. Lengkung Henle kan berperan besar dalam ini ya, reabsorpsi air ya. Jadi, misalkan lengkung Henle-nya rusak, nanti urinnya makin pekat, makin banyak garam di sana. Gitu, disekresiin. Ekskresi. Nah, kalau H2O itu lebih ke medium yang, medium ringan. Kalau nitrogen enggak, nitrogen itu enggak, asam amino juga enggak. Kenapa asam amino enggak? Soalnya asam amino itu direabsorpsi juga ya? Atau malah dia enggak ini, filtrasi, enggak lolos filtrasi? Kayaknya asam amino masih lolos ya, tapi direabsorpsi. Kalau protein-protein gede sama sel darah, dia nggak lolos di proses filtrasi glomerulus. Gitu. Kalau nitrogen ini dia yang nitrogennya kan dalam bentuk urea ya, kalau di urin kita amonia, dalam bentuk amonia. Itu dia bukan mempengaruhi proses kepekatan dia nggak mempengaruhi seberapa pekat urin kita, cuma seberapa bau aja gitu. Karena amonia itu zat toksik yang menimbulkan bau tidak gitu, dan itu merupakan zat buangan. Tapi nggak ada sangkut pautnya sama kepekatan di urin kita. Oke, nomor 19, ciri berikut yang dimiliki oleh Mollusca, Annelida, dan Arthropoda adalah, kita skip dulu jawabannya soalnya. Mempunyai siklus hidup yang bergantian antara seksual dan aseksual. Salah. Jadi nggak ada di antara yang 3 ini mengalami metagenesis. Yang mengalami metagenesis itu dari filum Coelenterata. Itu, yang termasuk hydrozoa, scyphozoa, anthozoa, itu mereka mengalami metagenesis. Terus C, memiliki sistem respirasi berupa paru-paru buku. Salah. Yang punya paru-paru buku siapa? Insekta. Terus paru-paru buku tuh insekta kan ya? Paru-paru buku tuh insekta. Kalau burung itu punya bantalan udara. Bukan paru-paru buku, tapi bantalan udara, paru-parunya biasa aja. Sistem sirkulasi tertutup telah berkembang dengan baik. Salah. Mereka sistem sirkulasinya terbuka, alias nggak punya sekat-sekat gitu. Terus merupakan hewan aselomata. Salah. Jadi aselomata itu terhenti di atasnya Annelida itu apa? Bentar. Kita lihat PPT. Nih. Pseudoselomata tuh berhenti di nematoda. Jadi setelah itu udah selomata. Oke, kita bahas yang A. Yang A itu ketiga-tiganya merupakan hewan protostoma, benar. Kenapa? Karena ini sebabnya, sebab utamanya ini. Karena dalam proses ininya blastofor itu apa berarti? Blastogenesis, yang bikin blastula itu loh. Nah, dalam proses blastulanya, blastulasinya itu dia membentuk mulut dulu baru anus. Tapi kalau deuterostoma, sister kelat dari protostoma itu dia membentuk anus dulu baru mulut. Jadi begini perbedaannya di sini, tahapan 8 selnya itu. Kalau yang di protostoma bentuknya nggak equal, nggak sama, dia lebih kecil di daerah atas, terus baru bawahnya tuh gede-gede selnya. Tapi kalau di deuterostoma itu tuh cenderung relatif sama gitu ukuran selnya.
Nah, kalau saat pembentukan selom itu ini modelnya dari hewan protostoma. Itu blastoporinya begini, sama ya. Yang membedakan itu adalah struktur di dalamnya. Selomnya itu ada di kanan dan kiri di bagian bawah, kalau yang protostoma bentuknya itu kayak, kalau kamu lihat lalat gimana, ini bisa bayangin nggak, ini matanya lalat, terus yang di tengah itu kayak hidungnya gitu, gitu, gitu. Ini namanya struktur yang bulat ini namanya massa schizocellus, massa padat mesoderm yang memisah membentuk selom. Kalau di protostoma itu mesodermnya berpisah jadi 2 gitu, berpisah dan membentuk massanya sendiri-sendiri. Ini yang kuning ini ya, dalam. Apa berarti? Ini ektoderm, ini mesoderm, terus kuningnya itu endoderm. Terus yang di dalamnya ada arkenteron. Arkenteron itu ruang kosong, begitu, porinya. Terus kalau yang di deuterostoma itu terbentuk yang namanya enterocellus atau pelipatan arkenteron membentuk selom. Selomnya itu kayak gambar kucing. Bisa ngeh nggak? Jadi bulat, terus ke dalamnya itu mesoderm, endodermnya membentuk kayak bentuk cekungan-cekungan gitu, bentuknya kayak kucing gitu. Terus selomnya itu tergabung begitu, mesodermnya gabung, nggak kayak yang ini tadi. Massa selnya berbeda, ini tapi di Deuterostroma itu dia bergabung begitu. Nah, yang ini, yang melipat-melipat ini namanya enterocellus. Tuh. Nah, ini bedanya kalau di protostoma itu yang atas anus, yang bawah mulut. Kalau deuterostoma itu yang atas mulut, yang bawah anus. Gitu. Blastopor, dari blastopornya itu protostoma keluar mulut. Kalau deuterostoma dari blastopor keluar anus. Gitu sih. Kalau misalnya urin, itu udah deh. Sorry, nggak fokus. Aku ketik ya. Jadi protostoma, blastofor menjadi mulut. Kalau deuterostoma, blastopor nih, nggak pakai H, menjadi anus. Itu yang jadi pembeda antara protostoma dan deuterostoma. Ini jawabannya A. Semuanya adalah hewan protostom. Oke, 20. Pemanfaatan sifat totipotensi pada tumbuhan adalah untuk memperoleh sifat totipotensi itu apa sih? Sifat totipotensi adalah sifat, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari teman-teman ini, partisipan. Apa sih sifat totipotensi yang dimiliki tumbuhan? Sifat tumbuh gitu nggak sih setelah dipotong? Nah, secara kasar sih kayak gitu, kayak gampang tumbuh, aktif membelah, kemampuan untuk membentuk seolah ini. Nah, itu lebih sempurna jawabannya. Giddels. Kemampuan untuk membentuk organisme baru di sel-sel yang hidup ya. Kalau sel mati ya nggak bisa. Kalau selnya yang masih hidup masih bisa. Jadi itu tadi kemampuan untuk membelah untuk terdiferensiasi menjadi organisme baru dari sel yang udah ada. Gitu. Tuh biasanya dipakai untuk teknologi apa? Untuk teknologi kultur jaringan. Nah, kultur jaringan sifatnya apa? Sifatnya itu anakannya, telatnya itu bakal punya sifat yang sangat mirip sama induknya. Ya jelas lah, orang dia dari selnya induknya kan nggak ada perkawinan, ya kan? Kalau dari satu individu doang nih setelahnya, berarti kan gennya ya udah dari gennya si individu ini tadi, gitu kan?
A. Anakan yang unggul dalam jumlah besar dan cepat. Salah, unggul. Unggul di sini kan patut dipertanyakan ya, kan bisa aja induknya itu tadi biasa tapi diperbanyak aja gitu. Bibit unggul yang bergizi tinggi. Salah, ini biasanya tanaman-tanaman hibrida yang emang ditambahin nutrisi lebih seperti tomat apa itu yang punya omega bla bla bla. Terus anakan yang diperlukan untuk hibridisasi, salah juga. Anakan yang sifatnya lebih baik dari induknya, salah, soalnya sifatnya sama aja. Ini jawabannya ini, B. Anakan seragam dalam jumlah besar dan cepat. Nomor 21. Lisosom dan peroksisom merupakan organel yang terdapat dalam sel semua organisme eukariotik, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kira-kira salah apa benar nih? Kira-kira benar enggak? Lisosom sama peroksisom ada di organisme eukariotik enggak? Ada. Benar, Kak. Yang lain ada. Oke. Jadi benar ya, eukariotik itu punya lisosom sama peroksisom yang termasuk ke dalam sistem endomembran. Nah, lisosom itu fungsinya untuk pencernaan sel. Kalau peroksisom itu fungsinya untuk menetralisasi racun. Khususnya itu dengan antara menempelkan oksigen ke atom hidrogen yang ada suatu zat toksik. Terus akhirnya terbentuk H2O2. Lalu sama si peroksisom ini kan dia punya enzim yang namanya katalase. H2O2 nanti dipecah jadi hidrogen jadi air dan juga satu lagi apa ya? Menjadi air apa ya? Tuh. Pokoknya ini nanti H2O2 itu bakal dipecah menjadi air dan oksigen. Jadi air dan oksigen. Tulis ya. Kalau dia itu ya fungsinya untuk menghidrolisis alias memecah rantai yang memecah ikatan hidrogen dalam suatu zat atau senyawa gitu. Jadi ini benar, pernyataannya benar, alasannya benar, dan ada sebab akibat karena kenapa ini menjawab gitu loh, alasannya ini menjawab kenapa fungsinya itu berbeda karena lisosom punya enzim hidrolase, peroksisom punya katalase yang dua-duanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Iya. Jadi kata lisosom, pencernaan, hidrolase, hidrolisis senyawa. Oh ya, ada yang tahu lagi nggak fungsi dari lisosom itu apa lagi selain hidrolisis senyawa makanan? Berperan dalam apa tuh? Proses apa tuh yang bikin selnya mati? Pecah mendadak, pecah ketika udah memasuki usia tua? Bukan fagositosis. Kalau fagositosis bukan autofagi juga. Satunya lagi. Awalnya juga A. Ya, autolisis atau apoptosis. Atau apoptosis. Penghancuran sel ketika sel itu udah tua atau selnya itu punya
gimana ya, misalkan, ternyata sel itu tuh terserang penyakit. Nah, gimana caranya biar, penyakitnya itu nggak menyebar ke sel yang lain dengan cara dia melakukan apoptosis atau bunuh diri, gitu. Selnya meninggoy, guys. Sedih banget nggak sih? Tapi itu memperjuangkan hidup dari sel yang lain. Dramatis banget, sumpah. Oke. Jadi hidrolase itu secara, langsung bisa mendegradasi komponen sel, gitu. Oke, next 22. Homologi adalah kondisi kedua spesies berbagi protein yang sama dengan urutan nukleotida yang hampir sama. Bener. Jadi homologi itu selain struktur tubuh, itu bisa struktur protein yang ada di A atau enggak di urutan asam amino gitu, hormon, enzim gitu. Itu bisa dikategorikan dalam homologi. Misalkan jika memenuhi syarat ini tadi, dia punya urutan nukleotida yang hampir sama atau malah yang sama gitu. Sebab kayak pada cicak terbang dengan sayap kelelawar merupakan organ homolog. Ya dia organ homolog sih. Soalnya mereka sama-sama ini, sama-sama sama-sama tetrapoda. Jadi strukturnya sama. Gitu. Mereka berbagi mereka berbagi, nenek moyang yang sama di tetrapoda. Jadi ketika kita lihat strukturnya dari sayap cicak terbang dan sayap kelelawar, struktur tulangnya itu sama. Kenapa? Karena ya itu tadi mereka berasal dari tetrapoda atau, organisme berkaki 4 yang pertama kali mendiami bumi, gitu. Tetrapoda itu dia vertebrata yang itu berkaki 4, nenek moyang dari reptil, dari mamalia, dari apa lagi, dari aves, gitu. Dari amfibi itu tetrapoda dia, nenek moyangnya. Jadi ini struktur homolog juga. Tetapi keduanya ini nggak ada keterkaitan gitu. Ya benar dua-duanya itu kalau dimasukkan ke dalam definisi homolog, ya homolog, tapi nggak ada keterkaitan antara ini di atas pernyataan tentang protein sama yang di bawah tentang struktur. Makanya jawabannya B, gitu. Terus nomor 3, jaringan meristem pada tumbuhan memiliki sifat yang aktif membelah. Benar. Ini meristem itu terbagi menjadi meristem apikal, meristem lateral, terus ada interkalar. Kalau yang apikal itu berarti di ujung-ujung, lateral itu di pinggir-pinggir, terus kalau yang interkalar berarti di antara. Sebab jaringan meristem terdapat di daerah ujung akar dan ujung batang. Benar. Kalau di ujung-ujung tadi apa namanya? Meristem? Meristem? Apikal. Oke, good. Ada yang tahu nggak meristem apikal yang ada di batang itu mensekresikan hormon apa? Ini paling sering keluar di soal. Iya bener ya, auksin. Auksin sama sitokinin terutamanya. Sitokininnya aktif membelah, biar selnya itu aktif membelah, auksinnya itu ya juga aktif membelah sehingga perpaduan keduanya itu bikin yang namanya dominansi apikal. Nah, ketika ini agak keluar dari topik soal nomor 23 ya. Jadi ketika dominansi apikal itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Yakni dengan memotong yang bagian ujung dari batang agar hormonnya itu disebarin ke bagian lateral gitu. Oke, jadi yang nomor 23 ini
Jujur sebenarnya ada rada bingung ya. Yang merespon pada tumbuhan memiliki sifat aktif membelah. Yang merespon terdapat di daerah ujung akar dan ujung batang. Ini dua-duanya benar, tapi kenapa aku pilih B? Karena dia nggak menjawab kenapa aktif membelah, gitu. Kenapa aktif membelah? Harusnya dia didasarkan kepada alasan bahwa sel-sel yang ada di jaringan meristem itu memiliki hormon bla 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 yang mempengaruhi pertumbuhannya, perkembangannya begitu. Terus kita udah tiba-tiba udah masuk soal terakhir, biologi 2012 SIMAK UI yang kode 523. 24. Virulensi akan meningkat apabila bakteri Streptococcus memiliki lapisan kapsul. Pernyataan tersebut memiliki makna first thing first, kita harus meng-highlight lapisan kapsul. Lapisan kapsul itu biasanya dimiliki oleh patogen. Jadi jawabannya 1 benar. Terus, virulensi artinya apa? Virulensi adalah daya penularan. Jadi bagaimana seberapa menular si penyakit yang dibawa sama patogen ini, gitu. Seberapa cepat menginfeksi gitu maksudnya. Jadi ini salah, bakteri Streptococcus berkapsul sensitif terhadap virus, salah. Bakteri Streptococcus berkapsul lebih patogen daripada yang tidak berkapsul, benar. Karena dia punya daya infeksi yang lebih tinggi. Terus 4, bakteri Streptococcus berkapsul lebih mudah diserang virus, salah. Justru sebaliknya ya, malah yang berkapsul itu lebih kuat dari dia punya pertahanan yang lebih kuat. Jadi jawabannya ini 1 dan 3. Tuh. Oke, ada yang ditanyain nggak soal materi dari sini? Kak, lapisan kapsul itu lipopolisakarida nggak? Betul. Lapisan kapsul itu lipopolisakarida. Jadi ada lipid sama polisakarida sama karbohidratnya. Lipopolisakarida. Kapsul, bakteri kapsul. Iya benar, jadi dia ada yang terdiri dari lipopolisakarida, ada yang polisakarida gitu. Gimana teman-teman? Yang lain ada pertanyaan soal materi yang kita bahas dalam soal-soal yang ini? Nanti aku bakal ini ya, upload di database-nya Bersinar, dan juga aku bakal ini, apa tadi namanya? Aku bakal nge-share pembahasannya juga di grup biologi. Nanti pembahasannya bakal aku bikin lebih bagus daripada ini, lebih tertata, terstruktur. Kak, tadi aku lupa nanya, berarti sen sama dengan DNA non-template, antisen sama dengan DNA template, benar gitu nggak, Kak? Benar. Jadi, sesuai dengan beberapa waktu lalu aku kan di ini ya, ada pertemuan soal materi genetik sama dosen gitu. Nah, itu dijelasin bahwa template itu adalah DNA yang kepalanya 3 dan akhirnya 5. Yang mana DNA yang begitu itu namanya antisense gitu. Berarti dalam kata lain kita bisa mengartikan bahwa antisense itu adalah DNA template. Begitu. Kalau sense berarti ya non-template, dia cuma komplementer aja. Kak, aku boleh nanya penjelasan nomor 14 nggak? Oke, kita balik lagi ke nomor 14. Perendaman buah nanas dalam larutan garam dapur merupakan upaya bla 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 bla. Jadi, perendaman buah nanas dalam larutan garam dapur itu untuk menghilangkan kristal kalsium oksalat yang bikin kita gatel-gatel. Kalsium oksalat itu nanti bakal bereaksi dengan garam dapur, akhirnya terlepas dari dagingnya, begitu.
Terus, kenapa nggak A? Soalnya A itu dilakukan dengan cara mekanis alias dengan mencongkel-congkel itu dengan pisau manjalita. B, mengurangi rasa asam. Bisa, tapi bukan tujuan utama dari larutan garam dapur, gitu. Terus kalau misalkan nih kalian merendam nanas dalam larutan garam dapur, NaCl, itu emang rasanya itu berkurang. Kak, tadi bentar ya, rasa asamnya tuh emang berkurang, jadi lebih kan ketutup garam tuh, jadi nggak terlalu masam gitu. Tapi tetap ada rasa asam di sana. Terus, eee, D, meningkatkan kandungan gula, ini salah karena nggak ada tambahan gula yang ditambahin. Gimana ya bilangnya, kita kan menambahkan larutan garam, bukan larutan gula. Makanya nggak ada proses difusi gula, baik itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam sel, gitu. Terus yang mencegah pembusukan ini lebih, kalau dalam nanas kan berair, maka cara untuk mengawetkannya, untuk mencegah pembusukannya itu malah lebih ampuh, lebih tepat kalau dikeringkan, gitu. Jadi, kalau perendaman doang itu bukan cara untuk mencegah pembusukan nanas. Ini jawaban yang paling tepat adalah C, menghilangkan kristal kalsium oksal. Nomor 16 option C, kenapa salah deh? C, harus terdapat di dalam populasi dan terjadi seleksi alam dalam populasi tersebut. Jadi, kenapa kok C salah? Karena dalam satu populasi itu, kadang ada populasi yang genetikanya bentar aku ambil charger. Ada yang struktur gennya itu sama gitu. Struktur gennya itu dia terjaga sampai, nggak ada banyak variasi di dalamnya. Akhirnya keturunannya itu ya begitu-begitu aja, nggak ada variasi genetik di dalamnya. Kayak sangat minim ada variasi genetik itu. Nah, terus kenapa kok dan terjadi seleksi alam disalahin? Karena variasi itu bisa terbentuk selain dari seleksi alam, bisa terjadi karena 1, mutasi, 2, pindah silang yang ada di proses meiosis. Gitu. 3, ada lagi bisa disebabkan oleh adanya kegagalan berpisah ketika anafase. Ketika anafase meiosis itu juga bisa. Gimana Putra? Jelas kenapa option C salah? Siap. Oke, nomor 13 bisa dijelasin lagi nggak? Bisa. Siap. 13. Pada media pertumbuhan mikroorganisme sering ditambahkan komponen agar-agar. Pernyataan yang tidak tepat dalam konteks agar-agar adalah 1A, terdiri atas senyawa polisakarida. Benar, karena dia itu terdiri di 1. Agar itu terdiri dari senyawa yang namanya agarosa. Agarosa dan agaropektin, yang mana agarosa ini termasuk ke dalam polisakarida. Terus B, sumber energi bagi mikroorganisme. Benar, kenapa? Karena dia itu terdiri atas polisakarida yang literally dia itu karbohidrat maksudnya. Karbohidrat bisa jadi sumber energi. C, dihasilkan oleh alga merah Rhodophyta. Benar, karena ya itu tadi yang punya agarosa dan agaropektin adalah organisme alga merah atau Rhodophyta. Kalau kalian nih sempat ke pasar, biasanya ada yang jualan rumput laut warnanya merah udah dikeringin. Ada juga yang belum ditaruh, biasanya ditaruh kayak ember atau enggak bukan baki. Iya, ember.
ditaruh ember gitu, masih basah, yang masih segar gitu ada. Warnanya juga merah. Ininya apa? Si rumput lautnya warnanya merah gitu. Tetap itu bisa diolah jadi tepung agar-agar. Kalau di daerahku namanya diolah jadi godir. Biasanya godir. Diolah jadi yang namanya godir itu kayak agar-agar yang biasa kita beli sasetan itu, tapi dia rasanya lebih gurih. Gitu. Nggak tahu kenapa. That's intermezzo. Terus dia mengeras pada suhu ruang, benar. Kita kalau masak agar-agar kan ya emang kalau dia udah dingin pasti membeku. Bukan membeku sih, dia mengeras. Tapi masih tetap mempertahankan konsistensi gel gitu. Jawabannya yang tidak tepat itu adalah Kenapa tidak tepat? Karena gelatin itu protein. Sedangkan agar-agar itu karbohidrat. Gelatin diperoleh dari kolagen yang diambil, yang diekstraksi dari hewan. Contohnya kulit sapi gitu. Yang kaya akan kolagen lah. Organ-organ hewan yang kaya akan kolagen. Terus agar-agar sendiri diambil dari alga merah yang dikeringkan. Nah, kalau kita lihat kenapa agar-agar sama nori itu beda, karena organisme yang membuatnya itu beda. Kalau nori itu dia alga hijau, kalau agar-agar itu dari alga merah, gitu ya. In case you guys are wondering about kenapa nori is different with agar gitu. Oke, ada yang ditanyain lagi. Oh ya ini, Kak, meristem lateral dan interkalar itu miskin hormon auksin dan sitokinin apa malah nggak punya ya, Kak? Setahu aku itu punya, tapi tetap kalah jauh gitu ininya. Kadarnya itu kalah jauh dibandingkan sama yang di ujung-ujung, karena yang di ujung-ujung itu kan jaringan muda ya, jaringan muda yang perlu terus membelah gitu, jadinya hormonnya lebih banyak, hormon oksin sama sitokinin di situ lebih banyak gitu. Kalau yang di meristem interkalar sama lateral kan terutama di interkalar ya itu kan mulai mengalami diferensiasi tuh selnya. Dan di situ kalau di tumbuhan berkayu ya dia mulai mengalami lignifikasi kayak gitu, ketambahan zat-zat kayu, mengalami pertumbuhan kambing kayak gitu. Gimana Dira udah menjawab belum? Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan ngabers biologi malam hari ini? Oh ya, jangan lupa Zaki mungkin bisa di-share lagi ya apa namanya yang evaluasi ngabersnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi itu ya teman-teman agar nantinya sesi-sesi tutor berikutnya itu lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada improvement yang bisa meningkatkan layanan kami bisa meningkatkan layanan, jadinya kalian lebih nyaman dalam berproses belajar bersama kami. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi soal simak biologi ini tahun 2012, paket 523? Oh iya, dilihat-lihat nih, mungkin teman-teman bisa ngasih pendapat materi apa yang kalian itu paling susah untuk memahami gitu dari silabus simak. Kira-kira apa? Apakah itu genetika, atau apakah itu substansi genetik, apakah itu ekosistem dan ekologi, apakah itu tumbuhan dan teman-temannya, fisiologi, anatomi, apakah anatomi fisiologi hewan, ataukah itu biodiversitas. Semuanya kompak genetika ya. Oke, metabolisme lumayan susah. Genetika, hereditas untungnya keluarnya nggak banyak-banyak kalau di SIMAK UI ya. Hereditas aku pernah lihat di soal tahun berapa itu, dia digabungin sama teori ini. Dia digabungin sama teori genetik, hanyutan genetik. Itu disuruh buat menentukan apakah berevolusi gitu populasinya. Itu kapan-kapan aku coba bahas itu. Ekologi itu yang mungkin yang sulit itu memahami konsep bagaimana ekosistem bekerja, terutama komponen-komponen yang kayak produsen, hubungannya sama konsumen apa, konsumen satu sama konsumen dua, hubungannya apa, pemangsa sama mangsa hubungannya apa, simbiosis bla 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 bla, itu berdampaknya kayak gimana ke ekosistem, terus populasi invasif, mungkin seperti itu ya teman-teman yang dibingungin dari ekologi. Nggak ada yang bilang evolusi nih kalau aku lihat dari tadi. Kayak yang sering keluar di simak materinya yang sulit menurut kakak apa? Aku sendiri ya jujur itu benci banget sama anatomi, fisiologi, dan morfologi hewan, termasuk manusia, sistem pencernaan, sistem apa lagi itu, sistem pencernaan, pernapasan, pokoknya yang kayak gitu-gitu aku angkat tangan sih jujur. Soalnya I don't really dig into that much gitu. Aku nggak terlalu banyak ke dalam itu gitu. Aku lebih ke ekosistem, ke ekologi, lebih ke biodiversitas, terus taksonomi, gitu. Aku lebih ke hal-hal yang terkait dengan lingkungan, karena aku sendiri itu kan dari teknik lingkungan yang dari awal fokusnya ke ekologi memang. Kan nanti kalau aku mau nanya tentang ekologi boleh nggak kak? Silakan langsung aja, bisa di biologi, di channel biologi, atau di PC di sama juga boleh. Silakan mau tanya tentang itu tadi sih. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan tentang ekologi, evolusi, biodiversitas, terus a little bit of genetika, sama hereditas, sama konservasi, aku bisa jawab. Karena itu jadi fokusku di biologi itu, sama taksonomi. Meskipun aku nggak hafal sih, cuma ngerti aja bagaimana dasar takson. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau mau sharing-sharing bagaimana pengalaman kalian belajar simak atau mempersiapkan ujian mandiri gitu? Oh iya, aku juga pengen mengucapkan good luck for you guys because we are di kurang dari 3 minggu ya pengumuman SBMPTN. Semoga nanti kalian mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan kalian, dan juga tentunya kalian bisa enjoy kalau misalkan diambil keputusannya nanti itu. Aku juga berdoa buat kebahagiaan kalian, kesehatan kalian semua, karena itu hal yang paling penting dari
yang harus kita miliki di hari-hari kayak gini, apalagi kan masih ini masih dalam kondisi pandemi kayak gini yang kita itu dapat pressure yang banyak dari manapun gitu. Selain dari tugas-tugas entah itu tugas akhir yang dari sekolah atau apapun, terus kita juga dapat pressure biar untuk memenuhi mimpi kita. Buat kalian yang berjuang dapetin PTN, you know, I must say that you guys are amazing. Kalian punya that spirit, kalian punya semangat berjuang yang tinggi. Aku sangat mengapresiasi itu. Kalian daftar Ngabers ini juga karena kalian peduli dengan masa depan kalian, dan kami para tutor dan juga internal dari Bersinar Project sangat bangga akan hal itu, bisa berkontribusi, bisa memberikan bantuan kepada kalian dalam bentuk program Ngabers ini. Jadi semoga ini nanti dari awal kemarin sampai akhir besok program Ngabers ini bakal ngasih kalian banyak manfaat gitu, nggak cuma untuk kalian kerjakan soal gitu di ujian-ujian nanti, tapi juga memberikan impact ke kehidupan kalian, kepada interpersonal kalian. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin tutor pada malam hari ini bisa dicukupkan ya. Bagaimana? Teman-teman? Baik. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, silakan langsung aja ya di channel biologi, atau bisa PC aku lewat ini Discord. Oke, sekian dari aku pada malam hari ini. Kita udah ngebahas SIMAK soal biologi, SIMAK UI 2012. Terima kasih banyak atas paket 523. Terima kasih banyak atas terima kasih banyak aku ucapkan kepada kalian yang sudah meluangkan waktu buat ikut sesi ini. Terima kasih banyak atas doanya. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian yang dicurahkan untuk mengikuti sesi tutor biologi pada malam hari ini. Sekian, kalau misalkan aku tadi banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air yang cukup, stay hydrated. Terus juga pastiin pola makannya teratur, karena bentar lagi kita masih ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Oke? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.